Tantangan baru. Denada, akhirnya kau membuka pintumu. Wajah Radit sudah sangat cemas, stres, dan panik ketika menatap wajah Nada. Permisi. Denada, apa yang kau lakukan? Radit menjadi panik melihat apa yang dibawa oleh Nada sekarang. Rasa perih terasa dalam hatinya. Nada tidak mengatakan apapun, hanya berusaha untuk pergi dari Radit saat itu. Denada, kamu mau kemana malam-malam begini? Aku tidak mengizinkanmu pergi kemanapun. Aku mohon padamu, Denada. Dengarkanlah dulu apa yang aku katakan. Ini semuanya salah paham. Semua tidak seperti yang kau kira, Denada. Biarkan aku menjelaskan padamu semuanya. Radit berdiri di depan Nada memegang kedua tangan Nada dan berusaha untuk meyakinkan Nada untuk tetap tinggal di sana bersamanya. Biarkan aku pergi. Aku tidak bisa mengambil keputusan apapun sekarang. Aku ingin pergi sekarang. Aku ingin menenangkan diriku dulu. Kalau apa yang kau katakan itu benar, berikanlah aku waktu dulu untuk berpikir. Aku izin padamu. Aku ingin pulang ke rumah ayah. Aku mohon, izinkan aku pergi. Kau bisa menemuiku di rumah ayah kapanpun kau mau. Dan aku tidak akan pergi kemanapun dari sana. Aku hanya ingin menenangkan pikiranku sampai aku tahu apa keputusan yang ingin aku pilih. Sampai aku bisa kembali yakin padamu. Pinta Nada jujur kepada Radit, sambil menatap ke wajah Radit. Apakah kau akan merasa tenang apabila tinggal di sana? Tanya Radit akhirnya setelah diam cukup lama menatap ke mata Nada. Nada mengangguk. Biarkan aku pergi dulu, supaya aku bisa berpikir dengan jernih. Saat ini setiap kali aku melihat wajahmu, yang terbayang olehku adalah kejadian tadi. Berikan aku waktu. Biarkan aku pergi. Izinkanlah aku. Aku mohon. Baiklah, aku akan mengantarmu ke rumah ayahmu. Didi sudah menjemputku di luar. Hahaha, drama percintaan yang aneh. Kau lihat kan bagaimana dia mau melepaskan pakaiannya dan membiarkan tubuhnya untuk disentuh olehku? Bagaimanapun juga, aku sudah hidup 10 tahun dengannya. Dan aku tidak akan pernah menyerah untuk mengalahkan wanita kampung sepertimu. Celetuk Viola yang masih duduk di meja makan dengan gelas wine di tangannya, mengomentari Radit dan Nada. Kita lihat saja Nyonya Viola. Aku sengaja pergi sekarang supaya aku bisa tahu seberapa kuat pesonamu untuk menundukkan Raditya Abimanyu Prayoga. Kalau aku masih ada di rumah ini, kau tidak akan bisa maksimal menggunakan pesonamu. Tapi kalau aku keluar dari rumah ini, aku bisa tahu seberapa kuat pesonamu yang sesungguhnya. Hei, apa maksudmu? Apa kau berani menyindirku? Viola melotot ke Nada. Nada menggelengkan kepala. Aku mana berani menyindirmu. Kita lihat saja Nyonya Viola. Apa pesonamu itu bisa membuatnya tidak mendatangiku di rumah ayahku? Jawab Nada singkat, lalu kemudian menarik tas kopernya. Biar aku membawakannya. Radit menarik koper Nada dan juga tangannya memaksa menggandeng tangan Nada ke arah luar rumahnya. Apa maksud perkataan wanita itu tadi? Jadi dia berencana untuk menghinaku ketika Radit mencarinya di rumah ayahnya. Jadi dia pikir aku akan mudah dikalahkan. Akan aku tunjukkan padamu bahwa sebentar lagi Radit akan bertekuk lutut lagi kepadaku dan akan membuangmu jauh-jauh. Aku tidak akan membiarkannya mendatangimu satu kali pun. Aku akan menservisnya dan memanjakannya sehingga dia melupakan keberadaanmu. Gumam Viola di dalam hatinya, yang juga merasa panas melihat Radit dan Nada. Kenapa tidak tinggal di rumah besar saja? Nada menggelengkan kepalanya. Akan menyakitkan bagiku bila aku tinggal di rumah itu dan mengingatmu. Aku ingin menenangkan pikiranku, supaya aku bisa berpikir jernih tentang apa yang aku inginkan sebenarnya. Nada menjelaskan pada Radit ketika Didi mengambil tas Nada dan ditaruh di depan motor. Apa kau yakin akan benar-benar pergi dariku sekarang? Tanya Radit sambil memegang tangan Nada ketika mereka berada di teras rumahnya. Nada mengangguk.
Aku harus pergi karena aku harus meyakinkan diriku sendiri. Dan Nada. Radit memanggil Nada lirih karena penolakan Nada yang saat itu tak ingin dipeluk olehnya. Aku tidak ingin kau menyentuh tubuhku untuk sekarang. Kembalilah padaku kalau kau sudah memiliki akta cerai itu. Mungkin aku bisa mempertimbangkan betapa seriusnya kau denganku. Jawab Nada yang kemudian naik ke atas motor Didi. Perpisahan ini adalah sesuatu yang menyakitkan. Dan aku sangat tidak menyukainya. Tapi perpisahan ini adalah yang terbaik untukku sekarang. Dengan begini, aku bisa melihat apakah dia bisa menahan godaan itu atau tidak. Aku yakin Viola pasti akan menggodanya. Tapi lebih baik aku tahu sekarang apakah dia tahan atau tidak. Karena kalau aku tahu nanti, ketika kami sudah memiliki hubungan lebih dalam dan lebih serius lagi, lalu di tengah jalan Viola datang dan menggodanya membuatnya pergi bersama Viola, itu akan lebih menyakitkan bagiku. Gumam hati Nada ketika motor Didi sudah pergi jauh dari rumah Radit. Lo yakin mau pulang ke rumah, Kak? Tanya Didi memecah kesunyian di antara mereka. Kalau nggak ke rumah, kemana lagi gue bisa pulang? Lo berantem? Udah, bawa motor yang bener, gak usah banyak tanya. Dan gak usah ngomong macem-macem ke ayah. Dia udah ngizinin gue buat pergi kok. Didi tidak bertanya apa-apa lagi setelah mendengar penjelasan dari Nada. Kepalanya sudah sangat pusing karena harus bangun dini hari seperti sekarang. Dan juga tubuhnya menahan dingin udara pagi itu. Nada segera turun dari motor setelah mereka sampai di rumah ayah. Didi tentunya membantu Nada mengangkat kopernya dan membawanya ke kamar Nada. Dan Nada langsung merebahkan tubuhnya di sana. Hahaha, aku memang sakit melihatnya melakukan bersama Viola. Tapi ini adalah kemajuan besar. Aku tidak menangis di hadapannya. Bahkan aku tidak menangis juga sekarang di belakangnya. Hatiku memang sakit, tapi logikaku sudah mulai jalan dan tidak lagi dibutakan oleh perasaanku. Nada senang dengan kemajuan mengatur emosinya, sehingga Nada tidak mudah terombang-ambing dengan perasaannya lagi. Lalu bagaimana dengan Radit? Apa yang dilakukannya saat ini bersama dengan Viola di rumahnya? Apa benar Radit tidak tergoda dengan Viola? Kita tinggal berdua seperti dulu, Radit ya. Apa kau tidak ingin bermain denganku? Viola seakan sudah kehilangan kesadarannya. Viola sudah menanggalkan semua pakaiannya ketika Radit menutup pintu depan. Saat Nada sudah pergi bersama Didi. Kenakan pakaianmu, Viola. Apapun yang kau lakukan padaku sekarang, aku tidak akan pernah tergoda olehmu. Dan sekarang aku akan pergi dari rumah ini, terserah kau mau melakukan apa di sini. Jangan bermimpi aku akan tinggal bersamamu. Radit bicara sambil berjalan menuju ke kamar mandi untuk mengganti pakaiannya. Dan Viola tetap mengikutinya, bahkan menempelkan tubuhnya yang polos pada Radit.